Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama perkenalkan, saya Haitami. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada dosen pembimbing yaitu Bapak Dr. Eko Suhartono DRS MSI atas waktu dan kesempatannya untuk saya mempresentasikan tugas mata kuliah biostatistik. Nah, dalam hal ini saya akan membahas mengenai analisis, regresi, dan korelasi sederhana. Kita lihat di sini apa itu analisis regresi. Analisis regresi adalah merupakan sebuah model statistik yang berusaha menjelaskan hubungan fungsional antara dua variabel, di mana satu variabel bertindak sebagai prediktor terhadap variabel respon. Nah, di sini agar kita bisa memahami apa itu regresi, sedikit kita bandingkan dengan korelasi. Nah, apa itu regresi dan korelasi? Eh, di sini dikatakan bahwa metode korelasi membahas keeratan hubungan antara dua variabel. Jadi di sini membahas keeratan hubungan antara dua variabel. Sedangkan regresi membahas pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, sudut pandangnya begini. Korelasi dan regresi kita ketahui adalah sama-sama membahas keterkaitan antara dua variabel. Tapi kalau korelasi itu adalah hubungan, sedangkan regresi adalah pengaruh. Contohnya begini, ketika kita berbicara masalah korelasi, misalnya kita asumsikan si A berhubungan dengan si B. Nah, ketika kita berbicara korelasi, maknanya akan sama ketika kita katakan si B berhubungan dengan si A. Nah, jadi pola hubungannya di korelasi ini adalah dua arah. Bisa A ke B, atau bisa juga B ke A. Atau dengan kata lain, kita bisa mengatakan X ke Y dan Y ke X maknanya adalah sama. Beda lagi kalau kita membahas mengenai regresi. Nah, kalau regresi itu kan kita ketahui adalah merupakan pengaruh. Jadi misalnya kita katakan pengaruh si A terhadap si B. Nah, maknanya akan berbeda ketika kita balik pengaruh si B terhadap si A. Nah, maka ketika kita berbicara masalah regresi, ada model di sini yang dikatakan sifatnya adalah hubungan fungsional. Jadi di sini ada hubungan fungsional, jadi harus ditetapkan terlebih dahulu mana variabel prediktor dan mana variabel respon, mana variabel dependen,
mana variabel independennya. Nah, ketika kita berbicara regresi, itu harus ditentukan dulu mana variabel dependen, mana variabel independennya, atau mana variabel yang mempengaruhi dan mana variabel yang dipengaruhi. Nah, kalau kita berbicara korelasi, itu bebas. Perbedaan posisi X dan Y-nya tidak akan mempengaruhi hal yang bermakna karena sama-sama berbicara masalah hubungan. Nah, berikutnya di sini kita akan eh, membahas mengenai tujuan dari analisis regresi. Dari teori yang saya baca, di sini analisis regresi bisa digunakan untuk mempelajari yang pertama yaitu keratan hubungan antara dua variabel. Nah, jadi ketika kita berbicara regresi, secara otomatis juga kita nantinya akan membicarakan masalah korelasi. Nah, yang kedua, tujuan daripada analisis regresi itu adalah ingin melihat seberapa besar pengaruhnya. Dan yang ketiga, dengan melakukan analisis regresi, kita akan mendapatkan suatu model yang berusaha untuk membuat sebuah peramalan atau prediksi. Nah, jadi tiga hal yang ini yang akan sedikit kita bahas di dalam materi ini. Contohnya, misalkan ada dua variabel. Di sini kita lihat ada variabel penjualan dan ada variabel biaya promosi. Nah, antara penjualan dan promosi ini ketika kita membahasnya dengan menggunakan analisis regresi, kita harus menentukan mana variabel independen dan mana variabel dependen. Nah, dalam praktek akan dibahas bagaimana pengaruh promosi terhadap biaya penjualan. Nah, di sini berarti ada variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi dalam hal ini yaitu penjualan, sedangkan variabel independen atau variabel yang mempengaruhi itu adalah biaya promosi. Jadi bisa dikatakan di sini pengaruh biaya promosi terhadap penjualan. Nah, seperti itulah ketika kita berbicara mengenai regresi. Sekarang kita akan melanjutkan apa saja sih syarat-syarat daripada analisis regresi linear. Nah, untuk yang pertama, di dalam melakukan pengukuran dengan menggunakan analisis regresi linear, variabel dan X dan Y ini harus memiliki skala pengukuran sekurang-kurangnya interval. Jadi, kalau regresi linear ini harus data yang digunakan itu harus sifatnya numerik, jadi bisa digunakan sebagai regresi linear. Lain lagi, kalau nanti ketika kita berbicara masalah regresi logistik atau regresi yang lainnya. Nah, untuk yang kedua, untuk regresi linear, sekali lagi kita bisa katakan bahwa variabel X dan Y-nya harus bertipe numerik. Syarat yang berikutnya atau syarat yang kedua, ketika kita mengumpulkan data X dan Y, maka data X X dan Y yang terkumpul harus memenuhi model dasar. Misalnya, secara teori dikatakan bahwa ada pengaruh promosi, ada pengaruh biaya promosi terhadap penjualan. Nah, itu kan teorinya ada. Nah, itu artinya ada teori yang memiliki modal dasar. X berpengaruh terhadap Y. Promosi berpengaruh terhadap penjualan. Beda lagi, misalnya
kalau kita akan mengukur misalnya pengaruh tinggi pohon terhadap tinggi gedung. Nah, itu kan secara teori tidak ada. Jadi sesuatu yang tidak ada teorinya agak sedikit susah kalau kita menggunakan analisis dengan menggunakan regresi linear. Syarat yang ketiga untuk analisis regresi linear yaitu pengumpulan datanya bisa dilakukan dengan dua cara. Bisa variabel yang pertama pengukurannya variabel X diukur terlebih dahulu, baru kita lakukan pengukuran variabel Y. Misalnya yang misalnya kita akan mengukur biaya pengaruh daripada biaya promosi terhadap biaya penjualan seperti yang tadi. Nah, yang pertama kita ukur terlebih dahulu biaya promosi. Setelah biaya promosi dikeluarkan, maka kita bisa mengetahui berapa besarnya penjualan. Misalnya, selama 1 bulan promosinya misalnya maaf 1 juta. Nah, penjualannya berapa dalam 1 bulan itu. Nah, jadi pada bulan kedua misalnya kita ukur lagi biaya promosi misalnya 2 juta, lalu di bulan kedua ini berapa besar biaya penjualannya. Nah, jadi itu yang dimaksud X ditentukan terlebih dahulu, baru dihitung nilai Y-nya. Atau bisa juga X dan Y kita lakukan pengukuran secara bersamaan. Misalnya, ketika kita ingin menguji hubungan antara tinggi badan terhadap berat badan. Nah, ketika kita mengukur tinggi badan, berat badan pun juga bisa diukur secara sekaligus. Pada saat kita mengukur tinggi badan, kita juga sekaligus bisa mengukur berat badannya. Artinya bisa diukur secara bersamaan, tingginya berapa dan beratnya berapa. Di sini kita katakan bahwa pengukuran X dan Y bisa diukur sekaligus secara bersamaan. Nah, syarat yang keempat, eh, karena harga variabel X itu fix, maka distribusi Y sama dengan variabel epsilon, yaitu mengikuti distribusi normal dengan rata-rata nol dengan variansi sigma kuadrat atau homoskedasity. Nah, jadi ketika kita sudah mendapatkan model Y sama dengan A alfa A plus BX. Nah, nanti akan didapatkan nilai errornya. Seperti itu. Nah, di dalam prakteknya, eh, regresi sering dibedakan antara regresi sederhana dan regresi berganda. Disebut regresi sederhana atau simple regresi jika hanya ada satu variabel independen. Sedangkan regresi berganda atau multiple regresi jika ditemukan lebih dari satu variabel independen. Nah, di sini ada model dasar regresi linear sederhana, yaitu Y sama dengan alpha plus BX plus epsilon. Nah, ini adalah untuk model regresi sederhana. Nah, kalau model regresi linear berganda di sini bisa dituliskan Y sama dengan alpha ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3 dan seterusnya. Di mana Y adalah variabel dependen atau variabel respon atau variabel tergantungnya. Sedangkan X1, X2, X3 sampai XI ini adalah variabel bebas atau variabel independen atau kita bisa juga menyebutnya dengan prediktor. Nah, di sini alfa adalah parameter intercept atau konstanta.
Sedangkan beta, beta 1 atau beta 2, beta 3 dan beta KI ini adalah parameter slope atau koefisien. Dan E di sini adalah epsilon atau residual yang merupakan variabel random. Nah, yang akan kita bahas dalam contoh kali ini adalah hanya membahas masalah regresi linear sederhana. Dalam prakteknya, persamaan dasar regresi linear sederhana bisa dituliskan menjadi Y sama dengan A ditambah BX. Berikut adalah langkah-langkah pengujian analisis regresi linear sederhana. Yang pertama, kita bisa menaksirkan nilai parameter A dan B dengan menggunakan metode kuadrat terkecil atau ordinary least square. Jadi kita bisa menghitung nilai B dengan menggunakan rumus N dikali sigma XI dikali I dikurang sigma XI dikali sigma YI dibagi N dikali sigma XI kuadrat dikurang dalam kurung sigma XI dikuadratkan. Nah, ini akan mendapatkan nilai B-nya. Nah, kalau A di sini sama dengan I bar dikurang B X bar. Nah, I bar di sini adalah jumlah YI dibagi dengan N dan X bar di sini sama dengan jumlah XI dibagi N. Nah, yang berikutnya kita akan bisa melakukan pengujian parsial signifikan hasil penaksiran parameter. Eh, Nah, digunakan di sini untuk menguji signifikan parameter apakah nilai konstanta A dan koefisien B berpengaruh terhadap variabel respon atau variabel dependen. Sebelumnya perlu kita hitung dulu nilai varians dari X, Y, dan error. Jadi bisa digunakan rumus berikut ini. Sx kuadrat sama dengan N dikali sigma xi kuadrat dikurang jumlah atau sigma daripada ii kuadrat dibagi dengan N dikali dalam kurung N min 1. Nah, ini untuk Sx kuadrat. Kemudian Si kuadrat, di sini rumusnya sama dengan N dikali sigma ii kuadrat dikurang eh, sigma YI dikuadratkan dibagi N dikali N min 1. Nah, dan yang terakhir di sini adalah SE-nya sama dengan N dikurang min 1 dibagi N dikurang 2 dikali dalam kurung SI kuadrat dikurang B kuadrat dikali S kuadrat SX kuadrat. Nah, langkah-langkah pengujian regresi linear sederhana yang pertama kita bisa melakukan perhitungan uji signifikansi A. Pertama-tama kita tentukan terlebih dahulu hipotesisnya yaitu H0 alfa sama dengan 0. Apabila alfa sama dengan 0, maka konstanta tidak berpengaruh signifikan. Sebaliknya untuk H1-nya, apabila harga alfa tidak sama dengan 0, maka konstanta berpengaruh secara signifikan. Yang berikutnya di sini kita tentukan taraf signifikansi alfanya untuk mencari tabel T dengan derajat kebebasan N min 2.
Nah, di sini untuk statistik ujinya T sama dengan A dikurang alfa nolnya dikali dengan SX di akar N min 1 dibagi SE akar sigma XI kuadrat. Nah, di mana anualnya di sini tergantung pada hipotesis awal atau asumsikannya biasanya di sini adalah nol. Nah, kriteria ujinya jika dihitung lebih besar atau sama dengan tabel, maka H0 ditolak. Sebaliknya, jika dihitung kurang dari tabel, maka H0-nya diterima. Nah, setelah ini baru kita bisa menyimpulkan apakah diterima ataukah ditolak. Nah, yang berikutnya uji signifikan koefisiennya yaitu untuk hipotesisnya di sini H0 sama dengan beta sama dengan nol. Ini artinya koefisien tidak berpengaruh signifikan, dan bila B, B harga B-nya lebih tidak sama dengan nol maka koefisien berpengaruh signifikan. Kemudian selanjutnya kita tentukan taraf signifikansinya untuk mencari tabel dengan derajat kebebasan N sama dengan 2. Nah, statistik ujinya di sini T sama dengan B dikurang beta 0 dikali SX akar N dikurang 1 dibagi SE, di mana beta 0 di sini tergantung pada hipotesis awal sekali lagi atau asumsikan nol biasanya. Nah, kriteria ujinya jika dihitung lebih besar dari tabel maka nolnya ditolak, dan jika sebaliknya dihitung kurang dari tabel maka H0-nya diterima. Nah, barulah nantinya kita bisa mendapatkan kesimpulan dari uji yang kita lakukan. Nah, contoh di sini jika diketahui jika ingin diketahui pengaruh nilai ujian terhadap nilai akhir, di sini kita ada sampel sebanyak 12 orang mahasiswa dan dicatat nilai ujian dan nilai akhir masing-masing datanya. Nah, di sini ada 12 data, jadi nilai ujian untuk sumbu X-nya dan nilai akhir untuk sumbu Y-nya. Eh, contohnya di sini kita diminta menuliskan persamaan regresinya, lalu jelaskan apa maksud dari persamaan tersebut. Kemudian yang kedua, kita diminta menentukan atau menggambarkan keliniaritasan dari data, lalu bagaimana kesimpulannya. Nah, yang ketiga, dari data ini kita lakukan uji signifikansi parsial, nilai konstansa, dan koefisien regresinya dengan menggunakan taraf nyata di 0,05. Yang keempat, lakukan uji signifikansi simultan hasil penaksiran parameter. Di sini kita gunakan pada taraf nyata 0,05. Nah, yang kelima, berapa kuatkah hubungan yang terjadi antara nilai ujian dengan nilai akhir? Yang keenam, berapakah nilai koefisien determinasinya? Jelaskan maksud dari nilai tersebut. Nah, yang terakhir, berapakah perkiraan? Jadi karena di sini kita menginikan regresi, maka kita bisa membuat suatu permodelan atau perkiraan. Jadi yang ketujuh di sini diminta untuk menentukan perkiraan nilai akhir seorang mahasiswa jika skor nilai ujiannya itu adalah 75. Nah, di sini yang pertama kita bisa menentukan persamaan regresinya dengan membuat suatu tabel. Jadi di sini untuk 12 data nilai ujian dari 12 orang mahasiswa kita masukkan ke sumbu E, kemudian di sini untuk nilai akhirnya kita masukkan di sumbu Y, kemudian kita lakukan perhitungan untuk harga X kuadratnya, di mana X dikuadratkan misalnya di sini untuk nilai ujian 65 untuk X-nya, maka dikuadratkan 65 kuadrat sama dengan 4225, kemudian 50 dikuadratkan
sama dengan 2500 dan seterusnya sampai yang terakhir di sini kita X-nya kita kuadratkan maka didapatkan angka 3025. Nah, demikian juga dengan apa namanya nilai akhir untuk Y-nya. Di sini kita buat tabel Y kuadratnya dengan mengkuadratkan nilai I-nya di sini. Jadi 85 dikuadratkan, maka didapatkan angka 7225. Kemudian 74 kuadrat didapatkan 5476 dan seterusnya. Di sini sampai yang terakhir, maka akan didapatkan nilai yang seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung secara manual perkalian daripada sumbu X dengan sumbu Y-nya. Jadi ketika X dikalikan dengan Y, 65 dikalikan dengan 85, maka kita masukkan di kolom X dikali Y sama dengan 5525 dan seterusnya. Nah, kemudian kita jumlahkan untuk sigma X-nya, kemudian sigma Y, dan seterusnya. Jadi di sini kita kumpulkan datanya. Jumlah XI adalah 725, kemudian jumlah YI-nya adalah 1011. Eh, sigma XI kuadrat adalah 44475, kemudian sigma YI kuadrat sama dengan 85905, dan untuk jumlah X I dikali II sama dengan 61685 dengan N sama dengan 12. Maka di sini X barnya adalah jumlah XI dibagi dengan 12, maka didapatkan 60,45 dan I barnya sama dengan jumlah YI dibagi dengan N 1011 dibagi 12 sama dengan 84,25. Nah, untuk persamaan regresi dan interpretasinya, di sini setelah kita dapatkan sigma YI, kemudian sigma XI dengan jumlah data 12, X barnya 60,45 dan Y barnya itu adalah 84,25, di mana untuk regresi linear sederhana, Y sama dengan alfa ditambah A ditambah Bx, di mana B sama dengan N dikalikan dengan jumlah perkalian XI dikurang dengan jumlah XI dikali dengan jumlah YI dibagi dengan N dikali sigma XI kuadrat dikurang dalam kurung sigma XI dikuadratkan. Nah, di sini kita masukkan angka-angkanya sehingga didapatkan nilai B dari persamaan ini adalah 0,897. Nah, setelah nilai B kita hitung, maka kita bisa menghitung nilai A-nya. Di sini nilai A sama dengan, sesuai dengan rumus yang ada, Y bar dikurangkan dengan BX bar, di mana nilai Y barnya atau rata-rata nilai Y itu adalah 84,25, kemudian B-nya itu 0,897, dan X barnya itu adalah 60,42, maka ketika kita masukkan dan kita hitung, maka didapatkanlah nilai A-nya sama dengan 30,053. Jadi ketika kita sudah mendapatkan nilai A dengan nilai B-nya, maka persamaan regresi linear yang kita dapatkan ini adalah Y sama dengan A ditambah BX, di mana A-nya ini adalah 30,053 dan B-nya ini adalah 0,897, maka Y sama dengan 30
0,053 ditambah 0,897 X. Nah, dari persamaan ini dapat diinterpretasikan bahwa konstanta A-nya itu adalah 30,053, yang mana nilainya adalah positif, menyatakan rata-rata nilai akhir mahasiswa saat nilai ujiannya itu adalah 0, maka saat nilai ujiannya itu atau X-nya ini adalah 0, maka diprediksi nilai daripada ujian mahasiswa tersebut adalah 30,053. Nah, koefisien B-nya adalah 0,897. Hal ini pun juga bertanda positif di mana setiap kenaikan sebesar 1 pada nilai ujian X, maka nilai akhirnya atau Y-nya mahasiswa kemungkinan akan bertambah. Ya, jadi bertambahnya sebesar 0,897 kalau untuk setiap satu. Kalau 10 misalnya didapatkan nilai 10, maka nilai akhirnya itu adalah 30,053 ditambah dengan 8,97 dan seterusnya. Nah, jadi persamaan regresi dan interpretasinya adalah sebagai berikut. Nah, yang berikutnya, yang kedua, kita diminta untuk menggambarkan kelinearitasan daripada data, lalu bagaimana kesimpulannya. Nah, di sini untuk menjawab soal yang nomor dua, kita akan lakukan pembuatan diagram skaternya. Jadi di sini nanti kita akan em, mendistribusikan atau membuat sebaran daripada nilai X dan Y-nya, di mana di sini nilai ujian X-nya 65 dan nilai akhirnya di sini adalah 85. Kemudian nilai ujian 50, maka nilai akhirnya adalah 74. Dan seterusnya nilai ujian 55, maka nilai akhirnya di sini adalah 74. Nah, di sini eh, untuk masing-masing harga X dan Y, di sini nilai terendah daripada X itu adalah 50, dengan nilai yang tertingginya di sini hmm, 70, maka kita coba buat garis untuk X-nya antara 45 sampai 80. Nah, untuk nilai I-nya di sini karena nilai yang terendah itu adalah 74, maka kita buat eh, untuk nilai I-nya ini antara 70 sampai 100. Kemudian kita distribusikan untuk posisi X dengan I-nya. Nah, untuk nilai 65 di sini ya. Nah, kemudian dengan I-nya ini adalah 85, jadi di sini titik pertemuannya. Kemudian yang berikutnya untuk yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh, 11, dan data yang ke-12 sebarannya adalah sebagai berikut. Nah, kita lihat di sini untuk harga eh, A-nya itu adalah 30,035. Nah, jadi ketika X-nya itu adalah 0, maka untuk A-nya ini adalah di sini 30,035. Jadi kita akan bisa menarik garis lurus daripada persamaannya di sini. Nah, jadi di sini ditemukan eh, persamaan garis lurus Y sama dengan A plus BX, di mana hubungan antara nilai ujian dengan nilai akhir adalah berbanding lurus. Artinya di sini apabila nilai ujiannya bertambah, maka nilai akhirnya pun juga bertambah. Nah, ini untuk melihat gambaran kelinearitasan daripada data. Nah, yang berikutnya itu uji signifikan, parsial, nilai konstansa, dan koefisien regresinya dengan taraf
nyatanya ini adalah 0,05. Nah, di sini kita bisa menghitung dengan cara sebagai berikut. Uji signifikan parsial parameter konstanta A dan koefisien B. Sebelumnya perlu dihitung sekali lagi nilai X, Y, dan nilai errornya. Nah, di sini kita akan menghitung nilai X kuadratnya dengan menggunakan rumus yang demikian N dikali sigma XI kuadrat dikurang dalam kurung sigma XI dikuadratkan dibagi dengan N dalam kurung N min 1. Nah, setelah angka-angkanya ini kita masukkan, maka diperolehlah harga SX kuadrat sama dengan 61,174. Nah, di mana nilai SX di sini kita akar kuadratkan sama dengan akar 61,174 sama dengan 7,821. Artinya nilai SX-nya adalah 7,821. Nah, setelah itu kita lakukan perhitungan untuk mencari nilai SY kuadrat, di mana rumusnya sama dengan N dikali sigma YI kuadrat dikurang dalam kurung sigma YI dikuadratkan dibagi N dalam kurung N min 1. Nah, kita masukkan angka-angka tersebut sehingga diperolehlah harga SY kuadrat sama dengan 66,205. Jadi harga SY di sini kuadrat dari SY kuadrat ini sama dengan akar 66,205 sama dengan 8,137. Nah, yang terakhir kita lihat harga SE kuadratnya dengan rumus N-1 dibagi dengan N-2 dikali SY kuadrat dikurang B kuadrat dikali SX kuadrat sama dengan, jadi ketika kita masukkan, maaf, nah, ketika kita masukkan angka-angkanya maka didapatkanlah SE kuadrat sama dengan 18,66. Jadi SE sama dengan akar dari 18,656 sama dengan 4319. Jadi di sini harga SX-nya 7,821, SI sama dengan 8,137 dan SE sama dengan 4,319. Nah, lalu kita lanjutkan perhitungan untuk yang eh, harga daripada uji signifikansi konstanta A. Yang pertama di sini hipotesisnya. A0, alfa sama dengan 0. Eh, Apabila alfa sama dengan 0, maka konstanta tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai akhir. Tetapi apabila nilai alfanya tidak sama dengan 0, maka konstanta akan berpengaruh signifikan terhadap nilai akhir. Nah, di sini hipotesisnya seperti ini. Kemudian kita menghitung taraf signifikansinya untuk alfa 5% atau untuk hubungan dua arah sama dengan 0,05 dibagi 2. Di sini untuk mencari di tabelnya sama dengan 0,025 dengan derajat kebebasan N-2, 12 dikurang 2 sama dengan 10. Jadi kita cari di tabel antara 10 dengan 0,025. Di sini didapatkan angka di tabelnya adalah 2,25. Nah, untuk statistik ujinya dari hasil hitungan alfa, SX, dan SI-nya tadi kita dapatkan nilai T hitung sama dengan 2,965. Nah, di sini karena nilai daripada T hitung lebih besar daripada T tabel, yaitu 2,965 lebih dari 2,28, maka bisa dikatakan H0 ditolak, artinya H1 diterima. Jadi konstansa berpengaruh signifikan terhadap nilai akhir.
Nah, berikutnya kita lakukan perhitungan signifikan koefisien B. Di sini hipotesisnya H0 beta kurang sama dengan nol, maka koefisien nilai ujian tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai akhir. H1-nya beta tidak sama dengan nol, maka koefisien nilai ujian berpengaruh signifikan terhadap nilai akhir. Dengan taraf signifikansi 5% untuk hubungan dua arah, maka di sini untuk di tabelnya 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025 dan derajat kebebasannya adalah N dikurang 2, 12 dikurang 2 adalah 10. Ketika kita cari di tabel 10 dengan 0,025 ini, maka didapatkan angka 2,228. Nah, lalu kita hitung hitungan dengan menggunakan statistik uji di mana T sama dengan B dikurang beta 0 dikali SX dikali akar N-1 dibagi SE. Nah, di sini didapatkan nilai T hitungnya adalah 5,388 dengan kriteria uji. Jika dihitung lebih dari T-tabel, jika dihitung lebih dari atau sama dengan T-tabel, maka H0-nya ditolak dan apabila kurang, maka H0-nya akan diterima. Kesimpulannya, karena dihitung lebih besar, jadi dihitungnya 5,388, lebih besar daripada T-tabel 2,28, maka kesimpulannya H0-nya ditolak. Artinya koefisien nilai ujian berpengaruh signifikan terhadap nilai akhir. Nah, untuk yang selanjutnya, kita dapat menghitung berapa kuatkah hubungan yang terjadi antara nilai ujian dengan nilai akhir. Maaf, jadi yang keempat yaitu uji signifikan simultan hasil penafsiran parameter dengan menggunakan taraf nyata 0,05. Nah, di sini hipotesisnya H0 variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, H1-nya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, dengan taraf signifikansi 5%, alfa sama dengan 0,05 dengan di F1 sama dengan 1 dan derajat kebebasan di F2 sama dengan N-2, 12 dikurang 2 sama dengan 10. Kita cari di dalam F tabel di mana didapatkan nilai 4,96. Nah, statistik ujinya kita bikinkan tabel untuk jumlah kuadrat, jumlah variasi regresi jika R kita kumpulkan kemudian derajat kebebasannya di sini untuk derajat kebebasan 1, kemudian rata-rata jumlah kuadrat R jika R, kemudian untuk jumlah kuadrat jika G, derajat kebebasan N-2, rata-ratanya di sini jumlah kuadrat R jika G dan jika T, N-1, sehingga nantinya kita dapat menghitung F hitung. Nah, jika T sama dengan sigma YI kuadrat, dikurang dalam kurung sigma YI kuadrat dibagi N sama dengan 85905 dikurang sigma YI kuadratnya 1011 dikuadratkan dibagi 12 dapat diperoleh jika T-nya adalah 728,25. Nah, kemudian kita lakukan perhitungan JKR dengan mengumpulkan nilai A, B-nya, kemudian sigma X, YI, kemudian sigma XI, dan sigma YI-nya. Kemudian untuk menghitung JKR dengan menggunakan rumus, JKR sama dengan B dikali jumlah X, YI dikurang hasil daripada sigma XI dikali sigma YI dibagi N diperoleh untuk harga JKR-nya sama dengan 541,564.
Dan jika G sama dengan jika T dikurang jika R. Jika T-nya tadi sudah ditemukan 728,25 dikurang dengan jika R 541,564, maka jika G-nya adalah 186,686. Nah, R jika R sama dengan jika R dibagi 1. Jika R-nya 541,564 dibagi 1, maka dapat harganya 541,564. Dan R jika G sama dengan jika G dibagi N min 2. Di mana R jika G sama dengan jika G 186,686 dibagi 12 dikurang 2 sama dengan 10, maka nilai daripada R jika R-nya ini adalah 18,69. Nah, di mana untuk kriteria ujinya, di sini jika F hitung lebih besar atau sama dengan F tabel, maka H0-nya ditolak. Dan jika F hitung kurang daripada F tabel, maka H0-nya diterima. Jadi kita masukkan nilai jika R, jika G, R, jika R, dan seterusnya. Di sini didapatkan jumlah kuadratnya adalah 564 dibagi 18,669, di mana F hitungnya di sini kita dapatkan 29,009, di mana harga ini lebih besar daripada F tabel, maka H0-nya ditolak. Artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, yang kelima, berapa kuatkah hubungan yang terjadi antara nilai ujian dengan nilai akhir? Kita lihat di sini untuk mengukur untuk melihat koefisien korelasi antara nilai ujian dengan nilai akhiri, maka kita mengukur derajat keratan hubungannya dapat menggunakan rumus korelasi Pearson atau dengan menggunakan rumus manual di bawah ini, di mana Rxy sama dengan B dikali Sx dibagi Sy sama dengan 0,862. Jadi nilainya ini adalah 0,862. Nah, berdasarkan kriteria Galford, hubungan yang terjadi antara nilai ujian dengan nilai akhir adalah kuat karena angkanya adalah 0,862. Nah, yang keenam, berapakah nilai koefisien determinasinya? Jelaskan maksud dari nilai tersebut. Nah, di sini koefisien determinasi merupakan kuadrat dari korelasi Rxy, di mana Rxy ini adalah R dikuadratkan. Jadi R kuadrat X sama dengan R dikuadratkan, tadi R-nya adalah 0,8625 dikuadratkan dapat nilai 0,743 atau 74,3%. Nah, nilai ujian berpengaruh terhadap nilai akhir, artinya nilai ujian berpengaruh terhadap nilai akhir sebesar 74,3. Nah, lalu sisanya bagaimana? Kan harus 100%. Nah, sisanya ini nilai akhir dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model yang kita dapatkan. Jadi sisanya itu adalah 100% dikurang dengan 74,3, sekitar 25,7% nilai akhir dipengaruhi oleh faktor yang lain. Nah, yang berikutnya, berapakah perkiraan nilai akhir seorang mahasiswa jika skor nilai ujiannya adalah 75? Nah, kita lihat di sini Y sama dengan A plus BX. Nah, ketika nilai ujiannya itu adalah 75 dengan persamaan garis lurusnya Y sama dengan A plus BX, di mana A-nya ini adalah 30,053 dan B-nya 0,897. Ketika harga X-nya kita ganti dengan 75, maka
bisa dikatakan atau diprediksi ketika nilai ujian akhir daripada mahasiswa itu adalah 75, maka nilai akhirnya itu adalah 97,328. Nah, jadi jika mahasiswa memiliki nilai ujian sebesar 75, maka perkiraan nilai akhirnya itu adalah sebesar 97,328. Nah, jadi di sini artinya dengan menggunakan persamaan regresi, kita dapat memperkirakan berapa nilai akhir dari mahasiswa tersebut. Nah, jadi ini adalah contoh daripada aplikasi regresi linear sederhana. Nah, berikutnya dalam makalah ini juga saya mengambil contoh sebuah artikel jurnal internasional yang menggunakan statistik datanya, salah satunya ada data regresi, di mana di sini saya mengambil artikel dengan judul Correlation between elevated serum interleukin 1 beta dengan interleukin 16 level and psychiatric symptom in patient with schizophrenia at different stages. Ya, jadi di sini hubungan peningkatan kadar interleukin 1 beta dengan interleukin 16 dalam serum dengan pada pasien dengan gejala kejiwaan dengan skizofrenia pada tahap yang berbeda. Nah, di sini saya mengambil dari jurnal Q1. Di sini bisa dijelaskan. Nah, pada penelitian ini digunakan 16 responden, mengambil 16 responden yang terdiri dari pasien dengan skizofrenia awal, EG, jumlahnya ini adalah 40, kemudian pasien kambuhan, REC, jumlahnya juga 40, dan kelompok kontrol yaitu orang-orang sehat dengan simbol HP N sama dengan 36. Nah, pasien didiagnosa dengan DSMV, kemudian kadar plasma, IFN dan seterusnya ini dianalisis dengan menggunakan teknik MSD. Kemudian data yang terkait terhadap pasien dikumpulkan, termasuk data sosiodemografi, skala gejala positif dan negatif, dan skala penilaian psikiatri singkat, dan skor subskala. Nah, kemudian data diuji dengan uji beda T independen, kemudian uji X kuadrat, analisis kovarian ANCOVA, kemudian uji beda signifikan terkecil LSD, kemudian uji korelasi Spearman, kemudian analisis regresi logistik biner, dan analisis kurva ROC digunakan dalam penelitian ini. Nah, dari statistik data yang diulas di dalam jurnal ini, untuk data pada tabel 1 yaitu tabel demografi, di sini menggambarkan tentang gambaran umum daripada responden yang dilihat dari demografi dan keadaan klinis responden. Jadi tabel 1 di sini menunjukkan hasil perbandingan karakteristik demografi dan klinis pada 3 kelompok yang dinilai tadi, yaitu pada orang yang sakit apa namanya jiwa yang pertama, kemudian kambuhan, kemudian pada orang-orang yang normal, di mana secara gender, umur, kemudian status perkawinan, tahun pendidikan, kemudian tempat tinggal, indeks massa tubuh, usia pertama kali muncul, kemudian total perjalanan penyakit, skor total PAN, dan skor total BPRS, semua nilainya di sini adalah lebih besar daripada 0,05, artinya lebih besar daripada 0,05, artinya semuanya tidak ditemukan perbedaan yang bermakna secara statistik karena hasil P-nya ini lebih daripada 0,05. Nah, kemudian dilakukan lagi perbandingan antara 3 variabel. Jadi dapat dilihat pada tabel 2 ini nilai P pada
IL 1 beta di sini adalah dan IL 16 nilainya kurang daripada 0,05. Artinya terdapat perbedaan terhadap tiga kelompok yang diujikan, yaitu responden pertama kambuh yang FEG, kemudian responden dengan kambuh berulang REG, dan responden yang sehat atau SPI. Kemudian setelah diketahui adanya perbedaan, kemudian dilanjutkan uji bivariat antara dua kelompok, ingin mengetahui yang mana yang berbeda dan mana yang tidak. Di mana pada variabel IL1 beta ternyata terjadi perbedaan jika dibandingkan dengan kelompok FIG dan REG, di mana nilainya ini adalah 0,021 dan 0,013. Nah, pada variabel IL16 di sini eh, juga terjadi, maaf, juga terjadi perbedaan karena nilainya adalah kurang daripada 0,05. Nah, kemudian setelah itu, tabel 2 pada artikel ini menunjukkan bahwa nilai pi pada IL1 beta sebesar 0,014 dan IL16 memiliki nilai kurang dari 0,01. Hal ini bermakna bahwa faktor IL1 beta dan IL interleukin 16 memiliki perbedaan terhadap tiga kelompok yang diujikan. Artinya responden pertama kambuh, kemudian responden dengan kambuh berulang, dan responden yang sehat pada variabel interleukin 1 beta terjadi perbedaan jika dibandingkan dengan FEG dan REG dengan nilai P-nya 0,021, serta pasien kambuhan dengan pasien yang sehat REG dan yang sehat XP di sini nilainya juga 0,013 kurang dari 0,05, maka pada variabel interleukin 16 juga terjadi perbedaan jika dibandingkan dengan kelompok REG dan XP kurang dari 0,1. Setelah diketahui adanya perbedaan pada IL1 beta dan interleukin 16 terjadi perbedaan di tiga kelompok, maka uji dilanjutkan dengan regresi logistik biner. Diperoleh pada tabel 4 diketahui bahwa di antara kelompok FEG dan SP diperoleh hasil P-nya 0,02, dan yang REG dan SP di sini diperoleh hasil 0,03. Artinya terdapat hubungan yang signifikan pada hasil variabel interleukin 16. Jadi di sini bisa kita lihat hasilnya. Nah, di sini 0,02 dan 0,03. Ya, jadi untuk uji regresinya pada interleukin 16 terjadi perbedaan. Nah, jadi inilah contoh daripada regresi yang telah dilakukan pada salah satu jurnal penelitian. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.